Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana cara mengembangkan suatu ide pokok menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, kali ini kita akan lanjut pembahasan kita tentang menentukan ide pokok dalam teks percakapan. Ada beberapa hal yang harus anak-anak ustazah perhatikan untuk menentukan ide pokok dalam teks percakapan. Yang pertama, dengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, catatlah informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik teks percakapan. Yang keempat, tentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Kemudian, yang terakhir, tentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Ayo berlatih dengan mendengarkan dialog berikut. Adi bertemu dengan seorang petugas listrik. Kemudian Adi melakukan beberapa wawancara dengan beliau. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Adi. Selamat pagi, Nak Adi. Ada apa, Nak? Saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah boleh, Pak? Tentu saja boleh, Nak. Apa yang ingin kamu tanyakan? Saya ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan listrik. Bagaimana listrik itu bisa terjadi, Pak? Nah, Adi, adanya muatan listrik disebabkan dari pergerakan elektron-elektron yang mengalir melalui satu titik dalam rangkaian listrik setiap waktunya. Elektron itu apa ya, Pak? Elektron adalah muatan listrik yang negatif ya, Nak Adi. Kalau muatan positif listrik disebut dengan apa, Pak? Muatan positif dari listrik dinamakan dengan proton. Setiap benda memiliki ribuan muatan listrik ya, Nak. Muatan positif dan muatan negatif ini. Sebuah benda yang memiliki muatan positif dengan jumlah sama dengan muatan negatifnya dinamakan sebagai benda netral. Kemudian, benda yang muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya disebut sebagai benda yang bermuatan positif. Selanjutnya, jika benda memiliki muatan negatif lebih banyak daripada muatan positifnya, maka benda itu akan dinamakan sebagai benda bermuatan negatif. Begitu, Nak Adi. Nah, sebuah benda dikatakan memiliki energi listrik apabila benda itu mempunyai perbedaan muatan listrik. Dan satu hal yang harus kamu pahami adalah aliran listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan yang negatif. Oh, begitu ya, Pak. Ada lagi, Pak, informasi tentang listrik ini? Ada banyak, Nak. Salah satunya adalah energi listrik terbagi menjadi dua jenis. Listrik statis, yaitu listrik yang diam sementara pada suatu benda,
dan listrik dinamis, yaitu listrik yang dapat bergerak. Wah, banyak juga ya Pak informasi tentang listrik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, anak-anak ustazah, berdasarkan percakapan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apa ide pokok dari percakapan tersebut? Yang kedua, tuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas yang terdapat pada teks percakapan. Dan yang ketiga, ceritakan kembali isi percakapan tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Sekian pelajaran kita hari ini, silahkan dikerjakan tugasnya, lalu dikirim ke Ustazah ya nak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.